serangan terorisme dalam PON itu adalah sebuah keniscayaan. Anggota TNI Polri yang melakukan pencarian di lokasi mendapatkan korban berada di semak belukar banyak jurang. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perantok Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Presiden Jokowi menolak tegas wacana menjabat 3 periode. Meski tidak melarang aspirasi politik tersebut, Presiden mengaku dirugikan atas opini yang berkembang. Lalu apakah penolakan Presiden Jokowi akan menyudahi isu Presiden 3 periode? Sebelum membahasnya pemirsa, Perantok akan menyoroti aksi kelompok teroris kriminal bersenjata yang tak henti-hentinya membuat kerusuhan di tanah Papua. Kali ini KKB membakar fasilitas umum berupa bangunan SD dan puskesmas di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, hingga menewaskan 2 orang tenaga kesehatan. Apakah penyerangan ini adalah upaya mengganggu stabilitas Papua jelang pelaksanaan PON? Inilah Perantok selengkapnya. Dua tenaga medis yang hilang pasca penyerangan puskesmas dan rumah tenaga medis oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua berhasil ditemukan. Keduanya ditemukan oleh tim gabungan TNI Polri di dasar jurang Rabu petang. Namun salah satu tenaga medis yakni Gabriela Meilan ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. Sedangkan Christina Sampetonapa berada dalam kondisi kritis. Saat ini Christina sudah berada di Posyonit 403 WP bersama dengan rekan-rekannya untuk mendapatkan perawatan. Dengan ditemukannya 2 tenaga medis ini, maka total korban jiwa dalam aksi kekerasan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin lalu adalah 1 personel TNI terluka, 2 perawat meninggal dunia, 2 perawat dan 1 dokter terluka, dan 1 orang mantri atas nama Gerald Sukhoi masih dinyatakan hilang. Di sini ketika melihat kelompok kriminal bersenjata melakukan kekerasan terhadap beberapa perkantoran yang ada di sekitar lokasi dan kemudian mereka melakukan pengusahaan dan pembakaran kesehatan atau puskesmas, rekan-rekan medis berhamburan ketakutan sehingga mengamankan masing-masing dan ada beberapa warga tim medis yang tersempat terpukul atau dipukul oleh kelompok kriminal bersenjata, seperti dokter yang luka pada bagian tangannya, kemudian ada yang kena luka bacok, kemudian termasuk korban yang meninggal dunia juga ada luka di bagian badannya yang cukup tajam ya. Ya, tentu ini ketika yang bersangkutan melarikan diri, mengamankan diri itu terjatuh ke jurang sehingga tidak dapat tertolong. Aksi penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Papua diketahui meningkat dalam kurun waktu setahun terakhir. Sasarannya tidak hanya aparat keamanan, namun juga warga sipil, bahkan fasilitas umum dan tenaga medis. Rentetan aksi kekerasan ini sudah selayaknya mendapatkan perhatian, mengingat Papua akan menjadi tuan rumah PON ke-20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Boy Rafli Amar, bahkan menyebut serangan teror terkait dengan penyelenggaraan PON adalah sebuah keniscayaan. PON di Papua pada tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober yang mendatang, kami juga tentu berkoordinasi terus dengan jaringan intelijen yang ada, dan dalam upaya agar pelaksanaan PON bisa berjalan ini, kita telah memberikan masukan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan karena serangan terorisme dalam PON itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tentu tidak ingin dipermalukan dengan aksi-aksi itu. Yang kedua tentu dengan aksi-aksi kekerasan dari kelompok bersenjata. Karena di awal tahun 2020 ini mereka bukan hanya di kawasan pegunungan dan bahkan ada di kawasan PT FI sendiri, terutama adalah di Kuala Kencana, telah ada tindakan penembakan terhadap warga negara asing. Atas dasar apapun, serangan terhadap warga sipil dan tenaga medis adalah kejahatan manusia yang harus dipertanggungjawabkan.
tindakan tegas namun terukur dan proporsional sudah selayaknya dilakukan, seperti yang diperintahkan oleh Kepala Negara April silam. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bukan hanya aparat TNI Polri, penyerangan KKB kali ini berujung pada tewasnya 2 tenaga kesehatan di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Bagaimana menindak tegas brutalisme yang dilakukan KKB di tengah eskalasi serangan KKB? Apakah aparat mampu menjamin keamanan pelaksanaan PON ke-20 yang akan digelar bulan depan? Saya akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin, dan pengamat intelijen sekaligus mantan Kabais Soleman Ponto. Selamat malam Pak Kamal, Pak TB, dan Pak Soleman. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, saya akan langsung ke Pak Kamal terlebih dahulu. Pak Kamal, bagaimana aparat menindak tegas brutalisme yang dilakukan oleh KKB? Terima kasih. Dengan data yang kami terima dari Kapolres Pegunungan Bintang, peristiwa itu terjadi hari Senin dan Selasa. Hari Senin di distrik Kiwirok, untuk hari Selasa di Okika. Kejadiannya hampir sama. Mereka ketika pagi-pagi di Kiwirok itu setelah terjadi kontak tembak dengan rekan-rekan TNI di perbatasan Pampas, ya, rekan-rekan TNI yang melaksanakan pengamanan perbatasan Indonesia dengan PNJ. Terus kemudian mereka tidak lama kemudian itu melakukan pembakaran terhadap beberapa fasilitas. Ini yang cukup kita sayangkan, dan ketika itu juga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap barang dari puskesmas yang ada di Kiwirok. Kemudian rekan-rekan kita dari tim medis kemudian salah satu menjadi korban dari kekerasan itu, dan saat ini masih 1 orang yang belum kita ketahui keberadaannya, dan rekan-rekan TNI Polri hingga kemarin kita masih melakukan pencarian, karena hari ini yang sebenarnya kita dapat mengangkat saudari kita yang meninggal di Lembah, ya, Ibunda Gabriela Melian, ya, belum kita dapat angkat karena situasi hari ini di Kiwirok hujan deras, dan mudah-mudahan besok dapat kita ambil dari lembah yang ada, karena ini cukup curang. Dari dataran yang ada di sana sekitar 500 meter ke bawah, ya, ini perlu kehati-hatian dari kita semua, termasuk tim yang akan melaksanakan evakuasi. Baik, berarti fokus kepolisian saat ini masih mengevakuasi korban, kemudian juga masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Tapi Pak, apakah ada sebetulnya grand strategi yang dimiliki oleh kepolisian untuk memberantas aksi brutalisme, aksi terorisme yang dilakukan KKB yang sudah berulang-ulang ini, Pak? Ya, dapat kami informasikan, ya, untuk kekerasan di Pegunungan Bintang ini dalam kurun waktu 2-3 minggu terakhir saja meningkat etalasenya. Namun beberapa peristiwa ada di tengah lainnya seperti Yahukimo dan Enduga. Untuk Enduga, alhamdulillah sudah mulai reda, dan termasuk Intan Jaya juga mulai reda, dan mudah-mudahan ini semua akan menjadi tanda baik, karena di Yahukimo kemarin pelakunya sudah kita tangkap, yang mana di Yahukimo melakukan pembunuhan terhadap beberapa karyawan perusahaan perbaikan jembatan atau, ya, terus kemudian terhadap rekan-rekan TNI yang sedang melaksanakan pengamanan di sana. Jadi kami tetap melakukan pengamanan dan kemudian melakukan pencarian terhadap para pelaku kriminal penjara yang melakukan kekerasan, karena Satgas Nemangkawi saat ini sudah ada di Oksibil. Dapat kami informasikan untuk daratan untuk di Kiwirok tidak dapat dilalui karena cuaca yang tidak memungkinkan. Baik, Pak TB, serangan-serangan KKB yang brutal terus terjadi di Papua, bahkan sampai menewaskan warga sipil seperti nakes. Bagaimana Komisi 1 melihat tindakan-tindakan yang diambil pemerintah dan aparat dalam menangani KKB sejauh ini? Apakah belum maksimal atau bagaimana? Saya kira masalah OPM dulu, kemudian disebut KKB, kemudian disebut teroris sekarang ini sebuah situasi yang panjang, ya. Mulai tahun 62 sudah berapa puluh tahun, kemudian terus-terusan seperti ini, dan penyelesaian pun tidak pernah komprehensif
Saya ulangi lagi, tidak pernah komprehensif. Saya melihat ya, mengacu kepada hasil penelitian dan survei dari LIPI, ada 4 masalah di Papua itu. Yang pertama, adanya persepsi bahwa PEPRA tahun 60-an itu atau 62 itu tidak sah. Dan itu terus berkembang ya di generasi muda saudara-saudara kita di Papua tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini terutama di era Orde Baru dulu terjadi seperti itu. Lalu ada semacam traumatis ya, hasil dari operasi militer. Selama Orde Baru itu belasan operasi militer dilaksanakan. Dan yang terakhir, gagalnya Otsus ya, dari 4 masalah ini. Sehingga terus berlanjut adanya perlawanan-perlawanan, dan sekarang ini perlawanan menjadi sebuah tindakan yang brutal. Nah, karena apa? Juga kita tidak bisa ya, perlawanan senjata itu kemudian dihadapi dengan setengah-setengah. Kalau mau operasi militer sekali. Tetapi tentu operasi militer bukan menjadi sebuah solusi terbaik. Oke. Kalau menurut hemat saya ya, pembangunan di Papua ini sudah dilaksanakan cukup bagus. Di era pemerintahan Pak Jokowi kita lihat ya, ekonomi sudah membaik, kemudian juga ada jalan-jalan yang cukup bagus dan lain sebagainya. Sehingga menurut hemat saya, operasinya harus lebih komprehensif, melakukan pendekatan. Kalau di TNI ada yang namanya operasi teritorial, ya, mengeksploitasi keberhasilan di era pembangunan, kemudian juga ya melaksanakan Otsus yang baru selesai saya diketok, dilaksanakan agar Otsus itu masuk. Dan yang paling penting menurut hemat saya, mari kita laksanakan dialog. Saya ulangi lagi, dialog itu bukan sesuatu yang haram ya dalam era demokrasi, tapi dialog dalam bingkai NKRI. Saya ulangi lagi, dialog dalam bingkai NKRI. Oke. Pembahasan mengenai solusi apa yang terbaik untuk mengatasi kekerasan demi kekerasan di Papua sudah panjang. Memang betul. Saya ingin tanya ke Pak Soleman. Pak Soleman, perdebatan apakah caranya harus diselesaikan dengan dialog atau dengan militer, dengan angkat senjata, itu kan terus menjadi perdebatan. Kalau kita lihat dari aksi demi aksi yang dilihat oleh KKB sampai menyerang ke warga sipil, apakah memang masih efektif kita menempuh upaya dialog yang panjang? Atau karena ini ada deadline sebentar lagi PON, maka kita tidak bisa lagi mengambil jalan yang panjang, kita harus pakai jalan taktis saja. Apakah memang kekuatan militer, operasi militer yang harus dikedepankan? Oke, memang yang harus dilaksanakan itu dua-duanya. Jadi memang kita tidak bisa hanya berdialog terus, itu tidak bisa, apalagi dalam jangka pendek ini. Tapi juga operasi militer. Nah, seperti dikatakan Pak Hasanuddin tadi, saya sependapat. Kalau operasi, ya operasi militer yang benar. Kita sekarang masih menempatkan setengah hati. Kita masih menyebut mereka KKB, teroris, kelompok kriminal bersenjata, dan teroris. Dua-duanya, apapun judulnya seperti itu, operasinya itu adalah penegakan hukum. Tidak bisa kita akan terus-menerus operasi seperti military operation. Kalau mereka ini seperti apa yang sudah dilakukan sekarang, sebenarnya mereka itu kalau dalam bahasa Inggrisnya sudah menjadi dissident armed forces. Untuk dissident armed forces itu sudah masuk kelompok pasukan pemberontak bersenjata. Kalau sudah itu statusnya, maka tidak untuk operasi militer itu tidak disalahkan. Ya tidak, tentunya operasi militer ini tidak terus-menerus. Tapi bisa mungkin dalam 6 bulan operasi militer. Sikat semua dulu. Tapi operasi militer yang benar setelah 6 bulan berhenti. Sambil soft ini dijalankan yang seperti dikatakan Pak Hasanuddin tadi. Dialog dijalankan, ini dijalankan. Tapi kalau hanya dialog saja, tidak dilaksanakan dengan tindakan kekerasan, sementara di sebelah sana mereka sekarang ini tindak kekerasan yang meningkat, ya itu tidak akan selesai. Dan jangan setengah-setengah. Kalau kita sekarang hanya kriminal, ya, Pak Soleman. Setengah-setengah. Kalau saya bilang setengah-setengah. Kenapa? Karena kita masih menyebut mereka kelompok kriminal bersenjata. Ditambah lagi dengan teroris. Undang itu tetap pelaksanaannya adalah law enforcement, penegakan hukum saja.
Saya ingin minta tanggapan dari Pak Kamal nanti soal pembagian peran antara TNI Polri dalam menumpas KKB ini seperti apa, dan memang apakah betul dirasa sudah saatnya kita mengambil kekuatan full melakukan operasi militer untuk memberantas KKB. Kita akan temukan jawabannya pemirsa sesaat lagi. Tidak toleransi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat sipil. Bahkan yang baru saja terjadi di Kiwirok terhadap petugas kesehatan. Tentunya saya minta untuk aparat TNI dan Polri segera kejar dan tangkap pelaku tersebut. Jangan dibiarkan mereka untuk terus melakukan berbagai macam tindak kejahatan serta teror yang mengakibatkan dampak kerugian bagi masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Kenapa demikian? Karena fasilitas umum yang dirusaki maupun dibakar adalah fasilitas yang melayani kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan juga menjadi kebutuhan dari masyarakat dan juga merupakan bagian dari kelompok KKB juga. Apalagi fasilitas kesehatan. Tidak dibenarkan fasilitas kesehatan dirusaki apalagi dibakar, ya. Dalam keadaan darurat apapun fasilitas kesehatan harus. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa. Pak Kamal, saat ini pembagian tugas antara TNI Polri dalam mengamankan Papua, khususnya dalam memburu KKB, ini seperti apa sih Pak? Terima kasih Mbak. Jadi perlu kami informasikan bahwa saat ini digelar operasi Satgas Manggawi, itu terdiri dari operasi wilayahan yang digelar oleh Polda Papua bersama Polres Jajaran, terus kemudian di backup oleh TNI dan Polri yang dari Mabes Polri, yaitu dari Korprimob dan beberapa Brimob Nusantara lainnya yang ada di Papua untuk memberikan penguatan. Jadi perlu kami tegaskan bahwa Satgas ini dibagi dalam bermacam item, yaitu ada intelijen, kemudian ada Bimasnya dengan terkenal dengan Bimas Noken yang melakukan Sobrut melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang melakukan pelatihan-pelatihan terhadap warga masyarakat baik ekonomi, pertanian, kemudian peternakan, dan bahkan juga melakukan memberikan wawasan kebangsaan kepada para pelajar yang ada di pedalaman ketika saudara-saudara kita tim dari kelompok guru tidak hadir di sana. Kita hadir untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada putra-putri kita yang ada di pedalaman. Oke, Pak TB, kalau menurut Anda pembagian tugas antara TNI Polri di lapangan itu seharusnya seperti apa, Pak? Jadi begini ya, dalam pemantauan saya, dan saya berbicara soal Papua ini sejak saya berpangkat Letnan 2 ya, sampai dengan pensiun, tak kunjung selesai ya. Begini, kalau mau operasi, ya jangan setengah hati. Saya sepakat dengan Pak Ponto. Walaupun saya pribadi ya lebih baik tidak perlu operasi militer. Tapi kalau mau operasi militer atau operasi keamanan dalam negeri atau mungkin operasi anti kejahatan, lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Jumlah perbandingan ya prajurit TNI Polri itu lebih dari 10.000 loh yang ada di Papua ya, apakah itu organik maupun non organik, itu yang pertama. Ditambah dengan aparat intelijen. Lalu berapa sih? Paling mungkin ratusan saja mereka yang bersenjata ya. Kalau kami melihat hari per hari ketika ada kasus serangan, ya sudah adakan pencarian, kemudian setelah itu kalau yang bisa ketemu, ada kontak senjata, setelah itu cooling down. Nah, seharusnya cari, buru, dan temukan. Kemudian selesaikan. Kalau mau diajak damai-damai, kalau tidak mau damai, ya selesaikan mereka yang bersenjata itu. Ya, jangan sampai mereka sempat berkumpul. Saya lihat ya, kemampuan TNI Polri dalam misalnya mencari dan menemukan teroris yang tersembunyi di daerah padat pun bisa. Mengapa ini kan tidak terlalu ya, mereka itu dalam kelompok kemudian larinya ke hutan, kenapa tidak diburu ke hutan dan bisa dijejaki ya. Kalau misalnya Polri tidak sanggup masuk bertempur di hutan gunung, serahkan misalnya ke pasukan raider dan lain sebagainya
Yang penting harus dicari, temukan dan tangkap. Itu ya. Jadi jangan hanya ada serangan, balik serangan, kemudian kontak tembak di jalan, selesai. Ya, cari. Karena apa? Tidak banyak. Mungkin menurut hemat saya senjata itu tidak sampai 1000 perkiraan saya. Dulu itu hanya 150 pucuk ya. Mungkin kalau sekarang berkembang mungkin sekitar 300-400 pucuk aja. Sementara senjata TNI yang ada di sana lebih dari 10.000 pucuk. Jadi kalau dari perbandingan ini tidak ini. Tapi kalau menurut hemat saya, kembali lagi, pokok masalahnya itulah, berangkat dari pokok masalah kita mari ya dialog dalam PRIM, dalam bingkai NKRI. Ajak bicara. Pak TB, Pak Ponto, saya yakin sebetulnya kan apa yang diutarakan Pak TB barusan itu pemerintah, TNI, Polri, para petinggi itu sudah paham. Harusnya itu yang dilakukan. Tapi menurut Anda Pak Ponto, apa sih yang membuat semua yang disebutkan Pak TB tadi itu masih belum dijalankan dengan 100%? Apakah persoalan anggaran atau ada persoalan politis di balik semua ini? Jadi memang ini keputusan yang sulit ya. Kalau terlalu keras nanti dia bisa jatuh korban, bisa dianggap terjadi pelanggaran HAM. Tapi kalau tidak keras juga yang jatuh korban ada rakyat. Maka ini keputusan yang sulit. Tapi sesulit-sulitnya memang harus diambil keputusan ini. Kalau kita lihat akhir-akhir ini begitu banyak sudah korban yang jatuh, bagaimana rumah sakit sudah dirusak seperti itu. Mau tidak mau harus disikat dengan keras terlebih dahulu. Tapi jangan, kalau kita masalahnya begini, kita selama ini kalau operasi militer itu berlarut-larut, lama. Nah, kalau sekarang mau operasi militer, ya operasi militer yang benar, kasih waktu 3 bulan, 3 bulan harus sudah aman. Tidak berlarut-larut. Nah, kalau seperti sekarang, dan itu harus didukung dengan penyebutan, kalau kita masih tetap saja KKB bersenjata kelompok kriminal, ya itu akan terpaku kita penyelidikan hukum saja. Kalau hanya penegakan hukum ya seperti sekarang ini. Tapi kalau memang mau benar, ya mari kita sikat dengan military operation. Pasang bahwa mereka ini adalah pasukan pemberontak bersenjata supaya dunia internasional itu tidak ribut. Kalau kriminal disikat dengan military operation pasti internasional ribut. Bagaimana kok ini cuma kriminal militernya turun? Tapi kalau statusnya mereka ditingkatkan menjadi kelompok pemberontak bersenjata, tidak perlu ragu untuk military operation. Kasih waktu 3 bulan, 6 bulan paling lama, baru evaluasi lagi. Begitu saya kira. Diberi label teroris saja belum cukup Pak Ponto? Belum cukup. Kalau teroris itu belum cukup. Kalau teroris masih kita berlakukan undang-undang teroris. Undang-undang teroris itu pasal 6 jelas bahwa pelaku tindak pidana teroris dipidana dengan mati, dengan hukuman mati, dipidana masih judulnya. Tapi kalau mereka sudah kelompok pemberontak bersenjata, maka lawannya adalah military operation, operasi militer perang. Dan itu TNI turun. Pak TB, tanggapan Anda Pak, apakah memang harus diganti statusnya menjadi kelompok pemberontak bersenjata sehingga operasi militer bisa dilakukan 100%? Kalau menurut hemat saya bukan soal sebutan semata, apapun yang penting keseriusan menyelesaikan masalah. Itu kata kuncinya. Apa Pak yang membuat sampai saat ini kita belum serius-serius juga? Ya tidak pernah tuntas menyelesaikan masalah. Ketika diserang 3 orang, ya sudah selesai, mengendap lagi, kemudian nanti diserang lagi, kemudian perlawanan lagi, terus-terusan aja. Dan apa ini sudah tidak pernah mau tuntas, Pak? Ya, itu pertanyaan yang paling pokok. Ya, kebijakan politik ya dari Jakarta begitu. Dan kalau menurut hemat saya begini, mari kita tengok ke belakang. Ya. Pemberontakan di Republik ini ya, kalau kita lihat di era-era tahun 45, 50, 60 itu bisa selesai hanya dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu oleh operasi militer. Di era demokrasi ini operasi militer ternyata tidak bisa efektif dan efisien. Begitu ya. Kita lihat kasus misalnya saja Timur ya atau Timur Leste. Dulu resistensi perlawanan bersenjata terus ada sampai masuklah ya ke wilayah PBB. Ya, itu. Kemudian kita lihat di Aceh.
Operasi militer terus bertahun-tahun juga tak pernah menuntaskan ini semua, ya. Oke. Kemudian akhirnya dicari jalan lain, perdamaian. Nah, sekarang ya, kalau seperti tadi operasi pemburuan terhadap kelompok bersenjata ini cuman begini-begini saja, ya mohon maaf mungkin berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi tidak akan selesai. Ya, lebih baik kita sudah duduk dan kemudian kita diskusi dalam suasana dialog dalam bingkai NKRI dengan yang terdekat, para tokoh Bapak-bapak mereka. sekalian, tampaknya kita tidak punya banyak waktu ini karena sebentar lagi akan dilaksanakan PON. Nah, apakah serangan yang baru saja terjadi di Kiwirok ini adalah sebuah ancaman pesan yang dikirimkan oleh kelompok KKB untuk mengganggu stabilitas keamanan Papua di tengah pelaksanaan PON nanti? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Kita memastikan bahwa PON 20 dan Pepernas ke-16 yang akan berlangsung di Papua, kita pastikan bahwa itu akan berjalan dengan baik. Saya selaku penanggung jawab di bidang keamanan menurut Inpres itu sudah melakukan koordinasi secara rutin, dan tadi baru mengundang Menpora, Ketua KONE, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BSSN, semua kita undang dan semuanya termasuk IO-nya sudah presentasi bahwa semuanya siap. Acaranya begini, keamanannya begini, PCR-nya begini, transportasinya begini, akomodasinya begini, tadi sudah dibicarakan, dan seluruh atlet dipersilahkan datang dan dibuka semua tempat di situ mulai tanggal 20 September karena akan ada pertandingan pendahuluan. PON-nya sendiri resmi akan dibuka 2 Oktober. Tapi 20 September atlet-atlet tertentu sudah mulai berdatangan, dan sejak saat itu keamanan dan kenyamanan sudah dipersiapkan oleh aparat. Pak Kamal, bagaimana keamanan Kota Jayapura, Papua jelang pelaksanaan PON? Terima kasih. Untuk Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan dua wilayah lainnya, Kabupaten Timika dan Merauke, cukup kondusif ya, karena kita sejak 5 bulan terakhir kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan operasi Pato, kemudian operasi Pekat dan kegiatan Bimas ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu untuk menekan gangguan Kamtimas yang ada di wilayah Papua, khususnya di 4 klaster, ditambah dengan Kabupaten Gerong sebagai kota penyangga. Jadi 8.329 itu sudah nanti akan tergelar seluruh klaster-klaster di 5 wilayah ini untuk memastikan bagaimana untuk menjadi seluruh atlet, profesional dan para penonton untuk datang ke tanah Papua untuk sama-sama kita meriahkan PON ke-20 di tanah Papua. Meskipun lokasi penyerangan terakhir ya Pak, Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang ini jauh dari tempat pelaksanaan PON, tapi apakah ini bisa berdampak pada keamanan di lokasi penyelenggaraan PON? Sementara tidak ada pengaruh sama sekali baik di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Jayapura ya. Aktivitas masyarakat seperti biasa, bahkan di Oksibil Kota Kabupaten Pegunungan Bintang juga tidak ada masalah. Masyarakat aktivitas seperti biasa seakan-akan tidak ada suatu peristiwa apapun. Namun apapun alasannya bahwa kita kepolisian di backup oleh rekan-rekan dari TNI dan tim Kamtimas lainnya seperti Satpol PP dan Linmas lainnya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan PON ya. Jadi kita sudah lakukan pelatihan siswa kota, kita sudah lakukan gelar pasukan untuk bagaimana kita meyakinkan kepada seluruh penonton dan official serta atlet itu ketika datang ke tanah Papua. Pak Ponto, kalau dilihat selama ini memang penyerangan-penyerangan KKB terjadi di luar Jayapura, di daerah-daerah pegunungan. Tapi apakah itu artinya pelaksanaan PON di Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, Merauke dan sebagainya ini relatif berjalan aman dari ancaman KKB? Saya kira betul, memang mereka selama ini di luar, di tempat-tempat yang
saat itu dianggap mungkin lengah ya, jadi mereka masuk. Tapi tidak tertutup kemungkinan mereka bisa masuk, mereka nekat untuk masuk ke dalam kota untuk mengacaukan PON, bisa saja, sangat mungkin itu. Kita ingat bagaimana Black Panther waktu itu di Jepang juga dia masuk seperti itu. Jadi untuk PON ini memang harus ekstra ketat karena sudah bisa dipastikan, kalau saya bilang bisa dipastikan mereka akan mencoba untuk mengganggu pelaksanaan PON ini. Ya. Itu sangat mungkin. Bahkan Kepala BNPT tadi Pak Boy Rafli mengatakan serangan oleh KKB pada saat pelaksanaan PON itu adalah sebuah keniscayaan. Berarti level kehati-hatian yang harus diambil oleh aparat keamanan itu harus seperti apa, Pak Ponto? Ya, itu yang saya bilang, kita harus sekarang dihajar dulu habis-habisan. Supaya ketika mereka sudah kehabisan tenaga, baru kita melakukan penjagaan. Supaya paling tidak mengurangi kemampuan mereka, mengurangi kapabilitas mereka untuk mengganggu pelaksanaan PON. Kalau sekarang mereka tidak dikejar, dia leha-leha saja, pas PON pasti dia akan masuk. Tapi kalau sekarang kita kejar dia terus kemanapun dia pergi dikejar, tadi Pak Hasanuddin bilang kan setelah ditembak-menembak sudah diam tidak dikejar. Nah dia akan balik. Tapi kalau dia dikejar sampai pada jarak tertentu, baru ditutup pagar betis di sana, nah itu baru kita bisa menjamin bahwa pelaksanaan PON ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, terakhir saya ingin ke Pak TB. Pak TB, PON ke-20 di Papua ini kan adalah sebuah pertaruhan. Ada banyak sekali masyarakat yang akan berkumpul di situ. Bahkan ini pertaruhan Menko Polhukam, aparat keamanan, pemerintah provinsi juga menjadi pertaruhan. Apa yang bisa dilakukan Pak supaya betul-betul keamanan selama pelaksanaan PON itu betul-betul terjamin? Baik. Dalam diskusi-diskusi DPR ya bahwa pelaksanaan PON ke-20 di Papua, kita tahu Papua itu bukan daerah yang aman untuk melaksanakan kegiatan pesta olahraga. Tetapi kemudian ya setengah dipaksakan, mohon maaf dengan segala hormat ya, sehingga kita harus banyak energi yang keluar untuk mengamankan pelaksanaan PON ini. Apalagi ya konon nanti akan dihadirkan para kepala negara dari negara-negara di wilayah Pasifik untuk menunjukkan bahwa ya PON itu aman, kemudian Papua itu juga damai, dan tentu ya juga NKRI atau Papua ini menjadi bagian dari NKRI. Tujuannya bagus, sehingga kita harus mengamankannya dengan cara-cara all out. Ya, jangan kembali setengah-setengah. Tentu risikonya maka suasana kebatinan berolahraga itu menjadi kurang. Ya, itu mungkin ya hal-hal yang negatifnya. Tetapi karena ini sudah menjadi keputusan negara, PON itu dilaksanakan di sana, mau tidak mau, suka tidak suka, TNI dan Polri dengan unsur-unsur lainnya harus mengamankannya. Kalau perlu sampai titik darah penghabisan, itu saya kira. Baik, oke, terima kasih atas catatan Anda Pak TB Hasanuddin, Pak Soleman Ponto, dan juga Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal telah bergabung bersama kami di Prime Talk kali ini.